Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Alfei Reza Palevi. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dari Fakultas Sains dan Teknologi. Saya prodi Teknik Informatika. Sekarang semester 2, terus kelas 2A. Maksudnya 2A itu semester 2 kelas A. Nah, jadi tujuan saya dalam membuat video kali ini untuk mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan oleh Ibu R. Eriska Ginalita Dwi Putri, SHMH, selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Jadi ini tuh tugas UAS ya, tugas akhir gitu. Nah, Ibu eh, memberikan tema politik dan strategi mencapai tujuan negara. Nah, judul yang saya ambil di sini adalah strategi nasional yang akan menjelaskan mengenai politik, diplomasi, dan pencapaian tujuan negara. Gitu. Jadi kita langsung saja masuk ke selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa poin-poin yang akan dibahas, mulai dari tujuan nasional, lalu yang kedua ada kerangka politik nasional, dan yang ketiga ada strategi kebijakan domestik, terus yang keempat ada diplomasi dan hubungan internasional, yang kelima ada keamanan nasional, yang keenam pengelolaan sumber daya, yang ketujuh peran masyarakat dan sektor swasta, yang kedelapan tantangan dan hambatan, dan yang poin terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian strategi. Mungkin inilah beberapa poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Nah, kita sudah masuk ke poin pertama yang akan menjelaskan mengenai tujuan nasional. Jadi, definisi dan identifikasi tujuan nasional mencakup penetapan visi dan misi jangka panjang negara, seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat, memastikan keamanan nasional, serta mencapai kedaulatan dan kemakmuran ekonomi. Tujuan ini memberikan arah yang jelas bagi seluruh kebijakan dan strategi yang diterapkan. Dalam prioritas tujuan, negara harus menentukan prioritas di antara berbagai tujuan ini, tergantung pada situasi internal dan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, di kanan saya ada ini ya lambang negara kita, yaitu Garuda, yang di tengahnya ada beberapa logo. Terus kita langsung saja ke sistem pemerintahan. Jadi struktur pemerintahan seperti presidensial, parlementer, atau sistem campuran berperan penting dalam bagaimana keputusan strategis dibuat dan diimplementasikan. Sistem ini menentukan alur kekuasaan, proses pengambilan keputusan, dan interaksi antar lembaga negara. Peran lembaga-lembaga politik. Lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki peran yang berbeda dalam mencapai tujuan negara. Misalnya, legislatif menetapkan undang-undang, eksekutif melaksanakan kebijakan, dan yudikatif mengawasi penegakan hukum. Jadi, masing-masing lembaga-lembaga itu berbeda-beda tujuannya. Selanjutnya, kita masuk ke poin ketiga, yaitu strategi kebijakan domestik. Jadi, dalam pembangunan ekonomi nih,
Negara menggunakan kebijakan ekonomi seperti investasi, infrastruktur, terus ada insentif pajak, dan regulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merupakan pilar utama dalam mencapai tujuan nasional. Lalu ada dari kebijakan sosial. Strategi kebijakan sosial ini mencakup program-program seperti pendidikan, kesehatan, terus ada juga jaminan sosial yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Kebijakan ini penting untuk memastikan inklusi sosial dan mengurangi kesenjangan. Lalu kita masuk ke stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Upaya menjaga stabilitas politik melalui dialog, reformasi politik, dan penegakan hukum, serta menjaga keamanan dalam negeri dari ancaman kriminalitas atau gangguan sosial. Selanjutnya. Nah, poin keempat akan menjelaskan mengenai diplomasi dan hubungan internasional. Diplomasi sebagai alat politik. Nih, di sini menjelaskan diplomasi sebagai alat politik itu digunakan untuk sarana membina hubungan dengan negara lain, baik melalui perjanjian perdagangan, bisa juga kerjasama keamanan maupun aliansi dalam berpolitik gitu. Diplomasi juga bertujuan untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional di tingkat global dunia. Juga aliansi dalam kemitraan strategis. Kalau yang tadi sebagai alat politik, kali ini aliansi dan kemitraan strategis. Tujuannya membentuk dan memelihara aliansi dengan negara-negara lain untuk organisasi internasional atau organisasi internasional untuk mendukung tujuan nasional. Misalnya kayak beberapa itu nih yang besar-besar organisasi, misalkan NATO, ASEAN atau Uni Eropa, mungkin seperti itu. Diplomasi dan hubungan internasional dalam organisasi internasional nih, beda lagi peran dalam organisasi internasional. Partisipasi aktif dalam organisasi internasional memungkinkan negara berkontribusi pada stabilitas global sekaligus memperkuat posisinya di panggung dunia. Mungkin itu pada poin keempat ya. Kita next lanjut ke poin kelima. Nah, keamanan nasional. Dalam pertahanan militer meliputi kebijakan dan strategi pertahanan yang dirancang untuk melindungi kedaulatan negara dari ancaman eksternal. Ini bisa mencakup mengenai kekuatan militer, pelatihan, dan pengadaan peralatan modern. Itu untuk pertahanan militer. Nah, ada juga ancaman non-tradisional, ancaman yang tidak bersifat militer, seperti terorisme, keamanan cyber, perubahan iklim, dan bencana alam. Jadi negara juga harus memiliki strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman-ancaman ini tersebut, karena mereka dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan nasional. Next, selanjutnya, poin ke-6 yaitu pengelolaan sumber daya. Kalau dari sumber daya alam gitu, negara harus mengelola sumber daya alamnya seperti minyak, gas, gitu, mineral, dan hutan juga bisa. Dengan bijak, harus dengan bijak, karena kalau salah tidak dengan bijak itu pasti hancur. Untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Pengelolaan ini juga harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan dampak sosial. Kalau dari sumber daya manusia, kan yang tak barusan dari sumber daya alam. Nah, kali ini dari sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan atau pelatihan dan kesehatan
menjadi kunci untuk memperkuat daya saing nasional. Negara perlu berinvestasi dalam peningkatan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja agar bisa bersaing di pasar global. Mungkin itu poin ke-6. Selanjutnya, poin ke-7. Ini di sini juga ada beberapa foto ya yang indah. Mulai dari kiri ada peta Indonesia, yang tengah ada Monas, yang ketiga ada nama Indonesia itu sendiri ya. Nah, jadi poin ke-7 itu peran masyarakat dan sektor swasta gitu. Peran masyarakat dan sektor swasta dalam mencapai tujuan negara sangat penting. Partisipasi publik melalui pemilu, bisa jadi melalui konsultasi, dan juga bisa juga advokasi memastikan kebijakan mencerminkan kehendak rakyat. Di sisi lain, kemitraan publik swasta memungkinkan percepatan pembangunan nasional, seperti dalam proyek infrastruktur, di mana pemerintah bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk pendanaan dan pelaksanaan kolaborasi ini memperkuat ekonomi dan mempercepat pencapaian tujuan nasional. Selanjutnya kita akan masuk ke poin ke-8, yaitu tantangan dan hambatan. Dan di kiri saya juga ada gambar gitu ya, di kanan di kiri. Itu seperti candi-candi di Bali ya guys ya, begitu indah gitu. Indonesia itu banyak hidden gem-nya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan yang dihadapi negara mencakup kendala internal dan eksternal. Kendala internal seperti korupsi, inefisiensi, birokrasi, dan konflik politik dapat menghambat pencapaian tujuan nasional dan memerlukan reformasi. Sementara itu, kendala eksternal seperti dinamika geopolitik dan perubahan ekonomi global juga perlu diantisipasi agar negara dapat mempertahankan stabilitas dan efektivitas strateginya. Poin ke-9 menjelaskan mengenai evaluasi dan penyesuaian strategi. Di sana juga ada lambang negara kita ya, dan juga tangan manusia yang berwarna seperti bendera Indonesia, merah putih. Nah, evaluasi dan penyesuaian strategi penting untuk memastikan efektivitas kebijakan negara. Dengan rutin memonitor dan mengevaluasi, negara dapat memperoleh umpan balik yang diperlukan untuk menyesuaikan dan memperbarui strategi agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan situasi domestik maupun global. Fleksibilitas dalam kebijakan memungkinkan negara merespon perubahan secara tepat waktu. Tanpa kita sadari, kita sudah melewati ke-9 poin itu, dan kita masuk ke kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya, untuk mencapai tujuan nasional, negara perlu mengintegrasikan politik dan diplomasi dalam strategi yang menyeluruh. Hal ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas, pengelolaan sumber daya, dan penerapan kebijakan domestik yang efektif. Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut.
Negara harus mampu mengatasi tantangan internal dan eksternal, serta terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi untuk tetap relevan dan efektif di tengah perubahan. Mungkin dikarenakan waktunya juga sudah habis ya, karena minimal itu 15 menit. Sekarang sudah 15 menit lebih. Kita langsung saja ke penutupan. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Jika ada yang ingin bertanya-tanya mengenai materi ini, yang berkaitan dengan ini maupun di luar materi, bisa langsung saja hubungi saya di Facebook dengan nickname Alfei, bisa melalui Instagram Alfei_Reza_Palevi, bisa juga melalui email saya rezapalevi@gmail.com. Nah, mungkin cukup sampai sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.